Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Kita lanjutkan untuk tutorial kemejanya teman-teman. Ini memasuki tahapan untuk penjahitan kerah. Nah ini kan untuk bajunya buat kemarin yang teman-teman ketinggalan. Untuk tutorial ini silahkan cek video sebelumnya ya, untuk tutorial penjahitan kerung lengan, jahitan samping dan juga lain-lainnya ya, bagian bawahnya. Sebenarnya untuk baju kemeja itu saya udah banyak tutorialnya, tapi saya update lagi karena ini hanya untuk, sebenarnya awalnya ini untuk keperluan penjahitan kerung lengan karena ada yang minta dibikinkan ulang. Tapi saya ulangi lagi dan ini saya lanjutkan untuk penjahitan kerahnya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran lain ya. Oke. Nah, untuk video kali ini nanti teman-teman bisa menggunakan untuk pola kerah kemejanya, pakai kerah bawahannya yang seperti ini. Ini pola instan. Kalau yang versi jiplak dulu sesuai petunjuknya. Tapi di video kali ini nanti saya akan pergunakan untuk pembuatan kerahnya itu malnya pakai yang ini, yang all size ini dari Jamblang Studio. Sama saja ya. Nah, sebenarnya saya jelaskan di awal dulu. Untuk pembuatan kerah itu ada 3 tahapan. Pertama, pembuatan polanya dulu. Kalian sudah yang pingin cari referensinya, saya sudah ada untuk tutorial perhitungannya di video saya yang lama ya, udah ada. Tapi kalau untuk yang sudah punya pola instan atau jiplak dari Jamblang Studio dan all size yang seperti ini, silahkan nanti bisa ikuti untuk cara penjahitannya saja. Dan nanti tahapan itu setelah pemotongan pola dilanjutkan untuk penjahitan dan juga pemasangan pada kerungnya. Jadi prinsipnya ada 3 tahapan, yaitu pembuatan polanya, pembuatan pola kerahnya, kemudian penjahitannya, penjahitan pada kerung leher menurut saya ya. Oke, kita akan masuki tahapan pertama, yaitu untuk pemotongan pola untuk pada kain kerasnya. Oke, kita mulai tutorialnya sekarang juga. Baiklah, seperti saya jelaskan di opening tadi, kita akan membuat kerah kemeja. Kerah kemeja itu saya previewnya seperti ini. Ini belum dipasang pada ininya. Nanti kita akan bikinnya seperti ini. Nanti saya juga ajarkan cara memasangnya pada kerung leher ini sekalian ya. Nanti jadinya kira-kira seperti ini. Saya pergunakan warna yang agak berbeda teman. Jadi sisi sini warna yang cerah seperti kain ini, belakangnya saya pakai yang ini supaya nanti teman-teman bisa membedakan dan lebih mudah mengikutinya. Saya juga pakai benang yang berbeda ya untuk penjahitannya seperti ini ya. Nah, teman-teman jangan komplain ya, Mas itu kok benangnya ngawur, warnanya beda. Enggak. Ini hanya untuk tutorial, nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk penjahitannya ya. Kalau yang benar ya harusnya senada ya, kecuali memang pengen warna kontras. Oke. Kemudian silakan sekali lagi yang pakai ini teman-teman bisa di copy dulu di kain keras. Kain kerasnya kalau untuk yang belum tahu, jadi untuk pembuatan kerah itu biar hasilnya bagus. Nah, kita jelaskan dulu. Di sini itu ada kain kerasnya teman, di dalamnya itu. Nah, ini ada kayak namanya itu kain keras. Kalau untuk bahasa penjahit itu namanya staplek. Teman-teman bisa cari online, ada kok ya. Banyak staplek gitu ya, kain keras. Di Jamblang Studio juga saya jual. Kalau teman-teman mau beli pola sekaligus ininya ya. Ini dia itu kayak ada kilang-kilangnya. Mungkin bisa di zoom masih. Dia ada kayak ini lemnya. Di lemnya ya. Kalau ini sisi sininya nggak ada. Ini mirip dengan pislin, tapi pislin itu peruntukannya dia lebih tipis seperti ini, jangan sampai ketuker ya. Dia lebih terawang, tipis. Dia juga ada lemnya, tapi ini lebih tipis lagi. Carinya pokoknya staplek untuk kain keras, untuk kerah leher gitu ya, yang tebel. Jangan untuk pislin-pislin, kalau biasanya untuk lapisan kancing toh ya. Jadi nanti kita pergunakan ini untuk membuatkan potongan tulangannya, sebenarnya ini fungsinya ya untuk kerahnya. Oke, kita mulai. Saya akan pergunakan yang ini ya teman-teman ya. Teman-teman yang pingin nyari ini all size sudah ada di toko saya di Jamblang Store, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada ya. Nggak apa-apa iklan, yang penting bermanfaat ya. Ini kelebihan dari pola ini. Kalau teman-teman beli pola kan ada ukurannya. Misalkan ini satu ukuran saja sesuai dengan polanya. Tapi kalau yang ini teman-teman misalkan nggak butuh pola kemejanya, ini sudah ada beberapa ukuran sekaligus. Kalau untuk yang ini dari angka 17, maksudnya itu dia 2 kalinya nanti penggunanya. Jadi 34 sampai yang ini sampai 26, artinya berarti nyampe sini juga 27, berarti kerung leher 54. Tapi jarang sekali ya.
karena saya pikir kerung leher itu antara 42, kalau dewasa sampai 48 itu sudah lumayan gede. Yuk kita mulai prakteknya ya. Itu tadi untuk penjelasannya biar teman-teman ngerti. Kita pelan saja teman-teman. Sebenarnya kalau pengen nyari referensi yang agak cepetan, saya sudah pernah bikinkan videonya. Kita versinya lebih pelan biar teman-teman yang benar-benar pemula ngerti. Untuk membuat kerah, teman-teman harus pastikan kerung lehernya itu pas dengan panjang kerahnya ya. Caranya, teman-teman kalau udah jahit, ini diukur dulu bagian kerung lehernya, dilipat caranya seperti ini, lipat. Oke. Saya pelankan saja. Kalau pengen dicepet ya di skip ya. Biar cepat. Nah, ini dipastikan biar rata dulu. Kita ukur, saya pakai meteran. Jadi nanti ini setengahnya. Dari titik ini kira-kira teman-teman turunnya itu sekitar 1 cm atau 1,5 cm saja, 1 cm saja, jangan banyak-banyak. Karena kalau untuk ini kebanyakan juga nggak enak, susah jahitnya. 1 cm saja untuk kampuhnya yang ini ya, kerung leher dipaskan, disesuaikan dulu. Ini ada di sini 23 ya, tadi di sini ya. Teman-teman silahkan boleh potong nanti 23, atau saran saya kalau untuk pemula bisa dilebihkan setengah senti. Kadang-kadang kalau dipaskan itu jahit kerung leher itu ininya melar. Tapi kalau yang sudah pinter sih dipaskan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula misalkan di sininya ada 23, tadi ya saya jelasin 23. Maka misal 23, di sini ditambahkan 23,5. Kalau misalkan 23,5, jadi genapkan saja jadi 24. Ya, prinsipnya ditambah setengah senti, atau berarti kanan kiri nambah 1 cm. Jadi supaya nggak sisa. Soalnya kalau misalkan ininya yang sisa, itu susah teman-teman nariknya jadi mengkeret. Ya. Tapi nanti saya akan bikinkan 23 saja, dan triknya kalau teman-teman misalkan ininya kurang, ya. Oke. Kita ambil kain kerasnya. Kita potong. Tadi kan saya akan bikin 23 ya. Teman-teman boleh kalau misalkan kasusnya seperti saya bikin lebih sedikit nggak apa-apa. Kita lipat. Cara lipatnya seperti ini. Kita siapkan pensil atau kapur nggak apa-apa. Yang penting cukup dilipat 2 kali. Ini dilipat ya, ini ya. Dilipat seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ininya dipaskan posisi saya 23 karena saya 23. Nah, kemudian ini kan 23 ada warna merah. Ini juga warna merah, teman. Ini diluruskan ya. Diluruskan dengan bagian pinggir misalnya. Ini kan bagian pinggir lipatan. Ini harus lurus. Teman-teman nggak boleh motongnya itu misalkan di sininya pas merah, ininya miring seperti ini. Ini nggak boleh. Apalagi ini di sini atau di sininya. Itu nggak boleh ya. Harus dipaskan, dan ini juga dapat gitu ya di sininya. Ini harus lurus. Saya jelaskan ya biar teman-teman ngerti. Kemudian boleh ditandai pakai kapur. Saya pakai pensil saja. Saran saya pakainya kapur jahit, atau kalau nggak punya pensil seperti ini jangan pulpen ya. Kalau pulpen takutnya teman-teman jahit yang benangnya kainnya warna cerah nanti kotor. Kalau pulpen itu suka luntur ya. Nah, seperti ini. Tak gambar dulu. Oke, bentar. Ini kok. Nah, kalau teman-teman susah, ini boleh dijepit sininya. Kalau misalkan biar enggak, ini kan tujuannya biar ngopi bagian bawah sekaligus ya. Boleh dijepit seperti ini. Tapi kalau nggak dijepit nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya jangan sampai bergeser ya. Oke, seperti ini. Saya ini saja. Kalau belum biasa kadang-kadang ini geser. Biar ngopi bawahnya sama gitu ya. Ini nanti panjangnya berarti 23 kali 2 46 ya kerung lehernya, ininya kerahnya. Kita potong seperti ini. Pokoknya kalau misalkan biar nggak geser boleh kasih penindi atau kasih penjepit, terserah ya, biar nggak geser pokoknya. Seenaknya saja. Nah, oke. Seperti ini ya. Ini jadinya. Ini tadinya 23, masih yang dimaksud 23 itu bagian daunnya yang ini dari sini ya. Tapi ini panjangnya nggak 23 cm teman. Ini cuman berapa nih? Soalnya ini kan nanti ada pasangannya. Ini yang kakinya, ini yang daunnya ya. Ini paling kalau nyampe sini ya 20 cm kalau yang diangkat 23. Bukan, maksudnya ini pasangannya yang ini ya. Kalau yang ininya baru nanti di sininya sampai 23. Yuk, kalau ininya 23, ininya harus 23 ya, sama. Kita lanjut.
Untuk yang tadi kan yang untuk bagian daunnya ya, ini namanya apa namanya, kaki. Nih namanya di sini kaki kerah. Ini ya kaki kerah. Kalau yang satunya lagi ini, nah ini namanya tadi daun kerah atasnya ya. Nggak tahu, saya belajar jahitnya juga dulu itu namanya daun sama kaki. Mungkin di tempat jenengan beda. Sama ya, ini harus sama 2-3 juga. Kalau bikinnya 2,5 2,5. Ini di sininya dipaskan juga. 2 set ya, kalau miring-miring dikit nggak apa-apa lah, yang penting jangan kebanyakan miringnya ini. Seperti ini set. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk penyetrikaannya. Jadi teman-teman kalau misalkan bikin kerah bisa sesuaikan. Kalau pakai kerah ini bisa bikin sampai semua ukuran muat kok. Saya udah uji masuk semuanya, maksudnya lebih dari yang kita butuhkan maksudnya. Nah ini oke, kemudian ini tak jepit dulu, soalnya ini agak susah kalau bagian ini ya, tapi kalau teman-teman bisa megangnya nggak masalah. Ini ya, susah ini soalnya kalau yang tadi itu kan cuman kotak kayak apa namanya, lurus-lurus gitu ya, kalau ini kan melengkung, ini harus presisi. Resikonya kalau misalkan nggak seperti ini, teman-teman motongnya sebenarnya cepat, cuman kalau nggak presisi nanti gede sebelah ya. Oke, tak potong terus. Nah oke, nah setelah dipotong teman-teman perlu cek dulu ya, karena saya video yang terdahulu maksud saya belibet, belum saya ajarkan cara ngeceknya, saya lupa. Kadang-kadang ada kasus di sininya itu kayak mungkin teman-teman melengkung ininya, saya agak-agak ini ya, gini ya, kayak gini aja ya. Ini kan memang bentuknya melengkung teman, nggak lurus, tapi di sininya itu kayak kasar, dilangsamkan, dipotong. Nah saya akan berusaha, ini udah bagus bentuknya. Pokoknya kalau misalnya jendol dipotong sedikit, nggak apa-apa ya, diratakan, jangan kayak lancip gitu, jangan ya. Jadi kalau misalkan ininya nggak rapi, dipotong dulu. Biasanya di titik pertengahannya ini nggak rapi kalau yang masih pemula, tapi kalau udah bentuknya langsam itu apa, selaras, oke, nggak masalah. Yang satu juga kita perhatikan, kalau di bagian sininya nggak selaras, dipotong sedikit nggak apa-apa, 1 mili gitu ya, dilaraskan biar nanti hasilnya bagus. Saya pikir sudah oke. Nah nanti kita setrika, tapi sebelum itu saya mau kasih tips tambahan juga. Jadi ada kasus dimana kadang-kadang teman-teman itu punyanya staplek itu nggak terlalu tebal, jadi pelanggan juga pinginnya kerahnya itu agak tebal. Nah saya bikin sampel di sini, dia itu di sini agak tebal teman, di sininya ada kayak tulangannya gitu ya. Kalau di sininya enggak, kadang-kadang ada pelanggan yang sukanya itu ininya itu keras, apa namanya, biar bagus gitu ya, kayak keker. Nah, kalau yang suka seperti itu teman-teman bisa lapisi di bagian sininya, ditambahin. Caranya bagaimana? Seperti ini. Kita ambil kain keras lagi, kita cari yang agak pinggiran aja, sisaan boleh. Ya udah sini aja nggak apa-apa, Neng. Saya potong sedikit ya. Kalau ada sisaan, oke, tak potong dulu. Ini untuk menambahkan saja. Dilipat 2 kali. Kita ambil polanya yang ini, teman-teman. Sebenarnya pakai yang udah jadi juga boleh. Seperti ini. Ini nggak wajib ya, nggak wajib, hanya tambahan biar teman-teman kalau pingin yang hasilnya lebih bagus. Yang penting itu ada pojokannya di sini. Oke. Nah ini saya akan potong ngikuti yang tadi. Yang kita butuhkan ini adalah untuk apa namanya, ngelapisi saja, bukan ngelapisi, menebalkan. Oke, nih kita jelaskan lagi. Nanti posisinya di sini. Ini yang bagian daun ini kita akan tempelkan di sini, pojokan sini. Nah ini biar double, tapi harus diperhatikan ininya jangan banyak-banyak, jangan sampai bawah. Kita sisakan, naikkan sekitar 1 cm. Soalnya nanti ini biar ditekuknya gampang. Kita potong lagi ya ininya, 1 cm ya, seginilah. Nah yang penting jika gini ada buat nebelin gitu ya, ininya tetap sisa sedikit. Sebelah sini juga sama, sebelahnya sini nanti juga sama.
Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Ini hanya untuk tambahan saja. Kalau yang pingin ininya tebel, sebenarnya kalau lebih bagus lagi double, bikin 2 kali, ditimpa ininya dikurangi sampai sini semua full nggak masalah, lebih bagus lagi. Tapi kalau kadang-kadang ininya saja cukup ya, bagian sininya aja, pinggir-pinggirannya ya. Oke, sekarang kita potong kainnya teman-teman. Kita potong panjang ya durasinya ya ini ya. Tidak apa-apa. Setelah ini teman-teman disimpan ininya apa namanya, setelah dipakai. Nah, kalau saya nyimpennya di sini. Ini kan ada lubangnya nih, teman-teman. Ada lubangnya kan? Taruh di sini. Nah, ini koleksi kerah-kerah saya di sini semuanya. Biar lebih rapi, lebih perkis. Nah, yuk kita lanjut untuk pemotongan pola pada kain. Tadi kan setelah udah dipotong, teman-teman. Sekarang kita cari kainnya. Saya pergunakan 2 kain yang berbeda biar nanti teman-teman nggak bingung pada saat apa namanya menjahitnya. Kadang-kadang masih ada yang tanya, Mas, itu yang dikasih kain keras yang atas atau bawah pertemunya gimana? Ini sengaja saya bikin 2 warna. Ini yang warna agak cerah, ini agak gelap, biar nanti bisa membedakannya lebih gampang nanti diikuti ya. Saya juga pelan. Kita cari warna yang ini dulu, potong dulu 1. Nah, ini kita paskan saja sekira-kiranya saja ya. Segini mungkin cukup. Yang penting cukup. Potongnya nggak usah dipasin dulu, gampang. Nanti setelah disetrika baru kita potong rapikan. Itu pun sambil dijahit ya nanti ya. Nggak usah dipaskan dulu, nggak usah dipaskan sesuai gambar itu. Saran saya mendingan seperti ini saja, asal saja dulu. Yang penting muat kira-kira ya. Masih ada sisa-sisa kampuhnya. Kemudian kita potong juga untuk yang satu warnanya ini yang beda. Kalau teman-teman kainnya yang sama ya potong 2 lapis ya, 2 layer ya. 2 lapis, 2 layer maksud saya. Oke. Saya samakan saja ini ya. Nanti setelah ini kita setrika. Pokoknya tak jelaskan detail biar teman-teman yang mengikuti itu tinggal ikuti saja gitu ya. Nanti kesulitannya di mana, trik-triknya saya usahakan segampang mungkin untuk pemula. Oke, ini udah dipotong. Sekarang kita akan setrika. Yuk kita ke meja setrika sekarang. Oke, saya sudah siapkan meja setrika dan ini setrikanya udah panas belum ya? Panas. Kalau teman-teman kalau mau ditempelin staplek atau kain keras, mendingan di ininya disetrika dulu biar nggak ada kerutan ya, biar lebih rapi. Kemudian untuk bahan juga disesuaikan. Kalau bahannya mungkin yang bisa meleleh, temperaturnya yang ini dikurangi sedikit ya, pokoknya dikurangin. Tapi kalau ini katun soalnya nggak masalah, saya maksimalkan saja ya. Kemudian kita letakkan, kita satu saja sebenarnya ini ya. Ini kan nanti untuk pasangannya, yang ini saja. Yang bagian ini yang akan saya pasangi kain keras. Pasanginya bebas atas bawah, yang penting masih dapat kampuh ya, maksudnya masih dapat pinggiran. Oh, ini di atas saja biar nanti teman-teman nggak bingung. Sini saja pasangannya. Set seperti ini. Kalau untuk staplek dia bisa langsung di ini, nggak usah pakai kertas. Kalau yang kayak pislin itu saya perlu di ini dikasih kertas. Ini kertasnya udah saya pakai lama jadi agak coklat-coklat gitu, kotor. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini untuk yang kaki nih, kaki kerahnya diletakkan kira-kira, pokoknya jangan mepet ya sama atasnya, dikasih jarak lah ya. Oke, masih bisa dilipat ya. Seperti ini. Kemudian sebenarnya ini udah cukup. Tadi saya bilang kan perlu kalau teman-teman mau kasih tambahan ininya, nah ini ditempelkan. Caranya saya tempelkan dulu yang sebelah ini ya. Tak templek di sini. Yang penting jangan munjuli jangan melewati yang ininya ya, aslinya yang bawahnya, yang utamanya. Ini kan hanya untuk penambah saja. Ditempel seperti ini. Kemudian yang sini juga sama. Oke. Setrika lagi. Ini biar hasilnya itu lebih tebal bagian ujung-ujungnya. Nah, kemudian biar lebih yakin ini lemnya biar nempel semua, kita bisa panaskan lagi, ulangi lagi. Nah, setelah ini nanti kita langsung ke meja jahit.
Nah, yuk kita jahit sekarang. Ini saya sudah siapkan ya instalasi benangnya. Ini saya pakai benang warna agak kuning ya, biar kelihatan. Pertama-tama setelah disetrika kita potong dulu. Potongnya bagian yang ini boleh mepet ya teman-teman, untuk yang bagian kakinya. Tapi yang penting ini masih sisa sekitar setengah senti. Saya potongnya sini saja, nanti kita rapikan lagi. Oke. Nah, segini saja. Yang penting ini masih ada sisa ya, setengah senti gitu ya. Yuk kita potong bagian ini dulu, apa namanya, bagian daunnya. Oh ya, salah, kita ambil dulu untuk kain yang ini, pasangan sekalian ya, biar ini teman-teman kalau bisa sehemat mungkin kainnya ya. Ya ini kan yang penting teman-teman ngerti, tak potong aja asal segini. Yang penting bagian bawahnya itu masih dapat, masih kena, nggak jeblos. Ini juga masih bisa nanti untuk bagian apa, bagian kakinya ya, tak potong kos jahit. Nah oke, ini masih ada ya. Yuk kita jahit sekarang. Cara jahitnya seperti ini teman-teman, jahit keliling mulai dari sini ya, set ke sini, sana ke sampai ke bagian sini ya. Ininya nggak usah dulu, nanti ya. Yuk kita jahit sekarang. Jahitnya jangan sampai mengenai kain keras tapleknya ini ya, di kainnya, tapi semepet mungkin. Oke, angel ya, semepet tapi jangan sampai kena. Sebenarnya kena pun nggak apa-apa, cuma nanti hasilnya itu kurang bagus. Yuk kita jahit pelan-pelan, dimatikan dulu sininya, diancek maju mundur ya. Itu saya mepetkan jahitannya, maju terus sampai ke ujung sini, biar nanti hasilnya lancip dan nanti baliknya gampang. Bagian ujung sini tak kasih benang, sebelum sampai benar-benar pertigaan itu tak kasih benang. Benangnya boleh benang suku-suku teman-teman, adanya benang yang tebel itu ya, benang jin. Tapi kalau nggak ada benang kecil seperti ini bisa. Saya bentar tak bikin dua sekalian nanti untuk yang sebelah sana. Nanti saya lipat ini dua. Nah ini tujuannya untuk pembalikan ya. Ini saya dua layer, dua benang diselipkan. Bagian caranya nyelipinnya di sini. Ini tak buka ya. Ini ada dua kain kan. Nah, jarum masih dalam keadaan menancap, jangan sampai nggak nancap ya. Ini harus nancap jarumnya. Ini kan jarum nancap ya teman-teman, nancap, jangan dilepas. Sepatunya diangkat, kita selipkan di bawah sini. Ini dasar sekali ya kalau untuk balik seperti ini, biar teman-teman ngerti. Dimentokkan ke jarum sampai mentok ya. Ini dua tangan saya mentok sana. Kemudian kita langkahkan. Nah, langkah jarumnya, jep. Nah, nanti sekarang jarumnya itu posisinya di sebelah sini. Kalau kita tarik ke sini dia udah nggak apa namanya. Kalau udah kena jarumnya berarti oke. Kita satukan. Nah, kita arahkan ke sini. Ke sini ke dalam. Nih. Seperti ini ya. Nah kemudian kita lanjutkan, jadi nanti dia itu kayak ngait di ujungnya situ. Lanjutkan penjahitannya sama seperti tadi, semepet mungkin dengan bagian ini, tapi jangan mengenai kain keras maksudnya ya. Oke, bentar, itu sepertinya apa namanya, setelan saya kok kurang bagus, nanti tak setel dulu. Ini ya, lancip ke atas. Nah sini sebelum nyampe di sudut sini, dalam keadaan menancap jarumnya, kita ambil benangnya tadi, dua layer ini. Dua layer itu tujuannya biar nggak gampang putus ya. Kadang-kadang kita narik nanti takutnya kalau ini putus. Seperti ini, diangkat ya, sama ya, diselipkan ke bagian bawah ini. Nah sini, biar mengenai jarum, dek gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, langkahkan, ceplus. Kemudian ditarik ke sini. Masukkan ke sini. Ini ya. Kita lanjutkan, jek. Kemudian dimatikan. Oke. Kita angkat. Matinya di sebelah sini teman-teman, tak tunjukkan. Nih, matinya yang penting sebelah sini saja. Nggak usah nyampe sini nggak apa-apa. Toh nanti ini kan dipotong, ya. Tadi benangnya itu di sini. Ini punya saya itu kalau di zoom setelannya kurang bagus teman-teman. Ini benang bawahnya itu terlalu naik ya. Saya coba ambil dulu skocinya bentar.
Ini teman-teman kalau yang mau nyetel biar nggak timbul ke atas, ini itu skoci kadang-kadang dia setelannya rubah. Ini perlu dipakai obeng kecil seperti ini teman, di setel di sininya. Ini kalau seperti ini berarti bagian bawahnya itu kurang kencang. Saya coba kencangkan sedikit ke kanan. Ini ya, ini ada apa namanya di sini. Biar teman-teman ngerti juga kendalanya. Ya, bukan mesinnya rusak kok, ini hanya setelan ini kecil ini terlalu kendor. Oke, saya cukup. Kadang-kadang di situnya. Kalau atasnya udah dipulir-pulir, udah di setel-setel, belum pas juga. Kalau atasnya setelannya di sini, teman. Kadang-kadang kita uter-uter di sini itu, di ini diputer-puter itu belum pas, maka berarti bawahnya yang bermasalah, ya. Atau ada kotoran juga. Yuk, kita lanjut. Kita potongnya di sininya. Ini ya, panjangan ya. Tadi ya saya jelasin itu ada skoci. Nggak apa-apa lah, biar teman-teman pinter juga ya. Karena profesi penjahit kadang-kadang ada saja ya kendalanya, skoci yang kurang bagus, setelannya apa namanya benangnya narik grandet lah ya, makanya saya kadang-kadang kasih trik sambil tutorial juga. Nah, kalau ini dipotongnya sisakan itu sekitar setengah senti saja teman, nggak usah banyak-banyak dari jahitan ini. Nah, betul ya. Tapi kalau yang ini dipotong full karena nanti kita akan menjahit di sininya, di jahitannya itu di sini, jahitannya itu di sini nanti. Nah, di sini kenanya ya, jahitan dicepit nanti ya. Kita potong ini saja, mepet. Ini potong sama kain yang bawahnya ya, dipotong. Oke, bentar. Nah, seperti ini ya, jadi sama dengan yang ini. Oke, ini yang nggak ada kain kerasnya, yang ini ya nggak ada kain kerasnya, ini yang ada. Kemudian kita akan balik. Sebelum dibalik, pastikan ini dipotong seperti ini, tapi jangan mepet dengan bagian ininya, jangan ini nanti jebol kalau terlalu mepet ya. Seperti ini. Ini ya, dipotong juga. Kemudian kita balik. Cara baliknya, kampuhnya ini dilipat seperti ini, ditahan pakai jempol, ya. Yang ini masuk tangannya ke sini, sini ditekuk sedikit nggak apa-apa. Kemudian dibalik, kemudian ini ditarik. Nah, ini fungsinya tadi tali itu untuk narik ini biar lancip hasilnya seperti ini kan, jadi bagus ya, lancip. Ini juga pengkuh, tadi kan ada lapisannya soalnya ya, ada lapisan yang ini. Sama yang ini juga dilipat seperti ini, dilipat, kemudian ditekuk, tangan kita masuk sini. Oke, dibalik. Kemudian kita tarik yang tadi ini. Nih, lancip sekarang ya. Setelah dibalik, kita rapikan. Nah, kalau teman-teman tadi jahitnya yang bagian ini apa namanya nggak terlalu mepet, seperti masih ada sisa nih ya. Kalau misalkan ini masih ada sisa seperti ini, dia itu nanti hasilnya bagus, nggak membalap bagian sisi yang belakangnya itu. Kalau dibalik seperti ini kan ada gasnya. Ini kalau seperti ini nanti bisa ini ya, begini ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan untuk penjahitan. Cara seperti ini, kita jahit dari yang sisi kain keras, di stick saja seperti ini. Kita jahit satu sepatu seperti ini. Seperti ini dijahit. Ini hanya untuk mematikan saja sebenarnya, tapi bisa berfungsi untuk jahitan variasi. Kalau untuk apa namanya, ada beberapa penjahit yang jahitannya itu sini 2, tapi kalau untuk kemeja biasanya cuma 1, jadi 2 sejajar gitu ya. Oke, tangan saya seperti ini sambil ininya digeser biar nanti nggak kelewat jendol di sininya. Oke, kemudian ini kurang maju sedikit, masih kejauhan. Ini ya, seperti ini. Teman kalau belok, jangan jarumnya itu harus dalam keadaan nancap ya. Jadi nanti nggak bergeser posisi jahitannya. Nah, setelah seperti ini masih dalam keadaan nancap, silahkan lanjutkan ke sini ya. Tapi jahitannya jangan kejauhan, mepet saja. Yang penting kena bagian bawahnya, seperti ini. Ini nanti supaya lebih mudah pada saat penjahitan. Jadi kain yang bagian bawah itu nyatu nanti. Saya sini saja ya, biar teman-teman ngerti. Nah, ini maksudnya yang bagian bawah itu, ini kalau nggak dijahit seperti ini, mepet, ini nanti kan kemples-kemples ininya ya.
Ini saya satukan seperti ini. Oke, sekarang kita akan urus bagian yang kakinya. Ini namanya daunnya ya. Sekarang kita urus bagian yang ininya. Yang ininya boleh teman-teman ambil dulu, apa namanya, benang ini diambil. Oke, kemudian kita singkirkan. Kita ambil dua kain ini kain yang bawahnya, ini atasnya. Tapi sebelum itu yang bagian kaki ini, yang sisi yang sebelah sini ditekuk apa, dilipat. Ini kan ada bagian ininya yang melengkung seperti ini, ininya melengkung, sama-sama melengkung ya, tapi melengkungnya beda ya. Yang sini dilipat teman-teman ya, dilipat seperti ini. Ini dilipat. Tapi kalau ngelipatnya seperti ini, dijahit agak susah teman. Makanya saya balik dari sebelah sini biasanya kalau saya. Nah, tak coba ya. Kita jahit seperti ini. Jahitnya satu sepatu saja, nggak usah banyak-banyak. Maksudnya, nah seperti ini. Yang bagian sininya dimepetkan sini saja. Sambil ininya diarahkan ke sini, tak pilin biar ini lebih gampang teman, nggak melintir nantinya. Kalau saya dulu waktu belajar nggak seperti ini, saya tarik dari atas, ternyata memang susah ya, harus seperti ini biar lebih rapi. Kalau yang pakai staplek, jadi yang bawahnya itu nggak keluar. Nah ini kalau saya tangan seperti ini sambil ini memastikan ininya itu nggak keluar, yang lipatannya itu. Ya, seperti ini. Oke. Sekali lagi, ini opsi saja, teman-teman boleh jahit lipatannya dari sini nggak masalah, dari sini tadi ya. Dari sini nggak masalah. Tapi kalau saya lebih gampang dibalik seperti itu, ya. Setelah itu kita potong. Ini kan misalkan ada sisa kebanyakan, dipotong saja teman. Dipotong kles. Iya. Potongnya semepet mungkin. Ini udah nggak dibutuhkan lagi. Nah, kemudian kita perlu potong lagi ini bentar, ini kebanyakan. Nah, ini saja. Kemudian kita sisakan di sininya itu setengah senti saja ya, setengah senti, jangan 1 senti kebanyakan. Ini dari sini ngikutin bentuk yang ini setengah senti. Oke, bentar tak potong. Nah, setelah dipotong ujungnya, kita perlu tanda. Ini hanya untuk alat bantu saja untuk memudahkan, biar ketahuan untuk sisi apa namanya yang kerasnya saya kasih kapur sedikit. Ini saja nih untuk apa namanya, biar untuk kalau teman-teman pakai pensil juga nggak masalah, dipakai apa saja lah, pakai kapur, pakai pensil, tapi jangan pulpen ya, pulpen nanti blobor, ini sayang. Nah seperti ini ya, jadi untuk memudahkan kita penjahitan. Tapi kalau yang udah ahli, udah pintar sebenarnya nggak dipakai, nggak perlu ya. Udah hafal alurnya, tapi biar lebih presisi, lebih bagus hasilnya. Yuk sekarang kita satukan. Ini kan kakinya udah jadi, kita satukan dengan ini kain apa namanya, daunnya, kemudian lapisan untuk kakinya. Caranya seperti ini. Sebelum itu kita ambil posisi apa simetrinya. Nah ininya dirapikan dulu ya, ini ngerawis bentar, ini biar lebih rapi, biar lebih kalis ya. Ini kayaknya kurang bagus, jadi apa namanya kadang-kadang kayak berudul gitu ya. Nah ini dilipat dua seperti ini. Nah dipotong. Plus ini untuk penandaan saja sebenarnya, tapi kalau teman nggak cekrek juga apa-apa, boleh pakai yang ini. Nah sedikit saja ya untuk penandaan. Kemudian yang ini juga, yang bagian ininya juga dilipat seperti ini, dibagi dua, diambil titik tengahnya, jadi nanti supaya gampang posisinya itu. Ini ya seperti ini, ditandai saja ya, kalau nggak skrik nggak apa-apa. Nah kemudian kita satukan. Menurut saya ini bagian yang tersulit, walaupun nanti lebih sulit lagi pas masangnya ya, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Ini ingat, ini nggak ada garis kerasnya, ini yang ada garis kerasnya ya. Makanya saya kasih warna beda biar teman-teman ngerti. Nanti posisinya pemasangan seperti ini. Ini letakkan di bawah, kemudian di sini. Sebenarnya prinsipnya teman-teman ini diletakkan saja di sini. Ini harus dapat
ininya apa namanya, bagian yang bawah ini atasnya oke. Yang bagian bawah ini masih dapat kainnya, jangan sampai ininya misalnya nih posisinya ini nanti di sini gitu ya, jangan sampai ke sini ya, harus kira-kira muat ya, makanya ini agak lebaran sedikit ya, seperti itu. Nah, tapi ini kita selipkan di bawahnya dulu, agak muter-muter ya. Nah, makanya saya letakkan di sini. Nah, di sini kita taruh posisi yang tadi di penanda tengahnya itu, kita letakkan di sini. Nah, biar pas ya. Kemudian teman boleh jahit, tapi kalau saya tidak nyarankan ya ininya dijahit. Kadang-kadang ininya kalau dijahit ada jidat. Solusinya kalau teman-teman yang mengalami kesulitan, mendingan ini dipaskan dulu, kita geser ininya, dipaskan juga sini. Di bagian atasnya dipaskan juga sini. Sini kita jahitnya dari sini, tapi nggak usah dari ujung sini ya. Kalau dari ujung sini biasanya sulit ya. Kalau yang teman-teman baru belajar, mendingan di sini dulu jahitannya. Tapi udah dipaskan dulu. Ininya nggak usah jahit dulu, nanti belakangannya. Nah, seperti ini ya, dipaskan. Mulai jahit dari sini saja, yang posisi agak lurus ya, nanti itu belakangan disusul. Ini jadi nggak usah pakai jarum pentul, nggak apa-apa, bisa kok. Dipaskan ininya, yang penting kita udah tadi kan udah oke seperti ini ya. Oh, ini maaf ya, ini apa namanya, geser sedikit, saya ulangi lagi. Karena seperti itu ya, kalau saya jelaskan jadi saya nggak fokus. Kita ulangi lagi, ini dipaskan dulu sininya. Soalnya kalau nanti ini nggak pas, posisi kerahnya itu kanan kirinya nedeng teman-teman. Nedeng itu apa ya? Nggak sama. Oke. Nah, saya akan jahit dari sini dulu. Oke, kita lanjutkan. Yang penting udah oke, sininya udah pas. Seperti ini ditimpa. Nanti yang ujung sana kita ulangi lagi, gampang kok. Nah, seperti ini ya. Yang penting bagian atasnya itu bagian tengahnya itu ketemu, presisi. Nanti hasilnya bagus. Soalnya ini polanya itu memang nggak lurus teman-teman, jadi agak melengkung. Jahitnya juga sama, jangan dikenakan kain kerasnya ya. Ini kalau diperhatikan jangan dikenakan kain kerasnya. Tapi kalau yang bagian ininya memang kejepit, kain kerasnya kena. Kalau yang ini memang kena kain kerasnya ya, yang bagian daunnya ini. Ya, oke lanjut. Ini kena, ini kan kain kerasnya ada nih. Set. Kita lanjutkan seperti ini, diputar nih. Kalau bagian yang muter seperti ini teman boleh dituntun, nggak usah digenjot. Kalau misalkan belum bisa ngontrol mesinnya, kalau saya kan udah agak mendingan pinter ya. Nah, kita ikuti saja seperti ini ya. Makanya tadi saya kasih apa namanya, spidol bukan, itu kapur warna merah, itu untuk biar teman-teman mudah ngikutinya. Nah, sekarang kita ulangi dari yang sini, kan belum dijahit ya, ini belum selesai. Yang ini ya, kita jahit dari sini, pas di bagian yang kapurnya ini, mundur seperti ini, black. Tuntun saja ya, nggak usah digenjot. Saya juga kadang-kadang masih suka mencodol kalau di sini. Apalagi setelannya yang cepat mesinnya. Nah, sekarang kita potong, kita rapikan. Cara rapinya seperti ini. Kita potong bagian sini dulu. Nah, seperti ini, tak potong bentar ya. Ikutin ini saja. Nanti setelah ini kita setrika teman-teman. Jadi biar nanti hasilnya jahitnya lebih gampang. Kalau untuk yang sudah profesional mungkin nggak perlu disetrika, karena lebih udah pinter ya. Tapi kalau belum bisa, setiap pengalaman saya itu nanti rawan melintir, nggak bagus juga hasilnya ya. Nah, seperti ini, bagian bawahnya jangan dipotong dulu, ini kita balik nantinya ya, seperti ini ya. Oh ya, supaya hasilnya bagus, yang di bagian sini saya lupa tadi kasih tahu, bagian yang melengkung sini ini boleh teman-teman di dikenip sedikit saja, yang bagian melengkung ya, supaya dia itu hasilnya kayak kenipan gitu ya, dipotong biar hasilnya bagus ya. Nanti setelah ini kita setrika sebelum dipasang pada kerung leher. Ini juga dipotong sedikit, kerek, yang melengkung saja, nggak usah semuanya, paling 3 atau 4 kenipan cukup, biar hasilnya itu lengkungannya bagus di sininya, di bagian apanya ininya itu loh, set gitu, kalis. Yuk, sekarang kita setrika biar lebih rapi, lebih mudah dijahit. Nah,
setelah dijahit sebelum disatukan dengan kurung leher dipasang, alangkah baiknya disetrika ya. Nah, ininya maksudnya disetrika itu biar ininya lebih kalis. Sebenarnya bisa kalau digawe gini tok juga bisa, cuman kurang maksimal kalau di apa seka-seka pakai jari gitu ya. Makanya saya perlu setrika, apalagi kalau kayak bahannya itu kayaknya yang licin. Nah, mendingan disetrika. Saya kasih air dulu biar nanti lebih bagus. Tak panaskan, udah panas ininya. Nih ya. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu lebih rapi banget ya, rapi bukan lebih rapi. Jadi gampang juga nanti jahitnya. Nggak usah apa namanya nata-natanya gitu, lebih gampang. Yang penting biar rapi dulu ininya, baru nanti kita ini satukan. Ini memang kayak agak belikit-belikit seperti ini ya. Apa namanya, karena memang bentuknya kan memang beda melengkungannya, berlawanan dengan sisi daunnya ya, antara kaki dan daunnya itu beda. Yang penting bagian belakang ini diarahkan ke sini biar rapi, biar anteng gitu. Oke, udah cukup ya. Yuk kita mulai pasang di kerung leher. Nah, setelah disetrika tadi ini biar ininya rapi ya, maksud saya ininya. Sekarang kita tandai dulu, ininya nanti dipotong. Tandai pakai kapur dulu teman, kapur di sininya. Oh ini nggak kelihatan. Saya pakai aja ya, biar kelihatan ini yang warna merah. Nah ini kayaknya jelas. Ini disamakan dengan yang ininya. Yang ditandai yang bagian bawahnya ya, di bagian bawahnya. Nah ini semuanya sampai sana. Ingat tadi disetrika itu disetrika di ini biar lebih gampang sebenarnya fungsinya. Tapi kalau sudah beda itu sebenarnya nggak perlu gitu. Saya juga kadang-kadang nggak pernah kayak gitu. Dulu saya sih waktu belajar biar lebih rapi, lebih ini. Kalau nggak ini nanti malah bolak-balik kalau disetrika, kadang-kadang melintir lah inilah gitu. Nah ini udah seperti ini. Sekarang kita potong, sisakan 1 cm saja. Potong. Boleh tadi potong dulu atau digambar dulu. Ini untuk kapur yang tadi itu juga untuk memudahkan ya, untuk penjahitannya. Nanti soalnya jahitnya itu di bagian yang kapur itu. Nah, udah oke seperti ini. Ya, sekarang kita lipat, nah, lipat jadi 2. Ini saya bikin pelan sekali, harusnya teman-teman ngerti. Kalau masih ada yang tanya nggak paham, bisa cek di desain lain, karena ada beberapa penjahitan keras, sudah banyak jahit keras itu ya, keras meja. Sekarang kita pasang, saya nggak akan ukur lagi karena saya kan tadi di awal video saya ukur ya untuk ininya. Sekarang kita akan pasang di sini, kita siapkan kerung lehernya ini tadi ya, kerung lehernya kita ambil, kemudian kita bagi 2 seperti ini, dicekik juga. Nah, berhubung tadi itu ukurannya pas, saya nggak lebihkan, saya ceklik teman-teman. Tadi, nah, saya akan mematikan. Jadi bagian ininya saya jelujur biar nanti nggak melar. Kadang-kadang kalau ininya nggak dijilujur, kalau untuk pemula kadang-kadang nggak sekali jadi itu bisa melar ininya. Kerung lehernya yang tadinya 46 jadi 48 ya. Dijahit seperti ini. Matikan saja pakai benang biasa, ini terus. Ini untuk jahitan jelujur supaya nggak melar ya, banyak fungsinya ya. Apalagi kalau ada kangko yang belah seperti ini, biar teman-teman lebih gampang nantinya. Didolong, jangan ditarik kainnya. Tapi nggak dikeruk ya. Ini juga untuk mengatasi teman-teman yang kadang-kadang kerung lehernya itu katanya kok punya saya kelebihan mas, solusinya boleh dijahit seperti ini. Kalau masih kurang, dijahit beberapa kali boleh. 2 atau 3 kali lebih bagus, tapi saya jahitnya sekali saja cukup saya pikir. Nah seperti ini, jadi nanti bedanya itu nggak melar, apalagi kalau dijahit 2 kali ya. Ini rapisnya tak kurangi. Oke, posisikan seperti ini sisi dalam teman-teman ya, tapi kita akan balik posisinya di sini. Nah sisi luar ya, ini sisi luar, tandai seperti ini untuk di tengahnya tadi. Nah posisinya untuk kerahnya dari sisi luar jahitnya ini diletakkan di sini bagian belakang ya. Boleh teman-teman dijelujur dulu, kasih jarum betul, nggak masalah. Seperti ini saya pakai ini saja ya. Nah seperti ini boleh, tapi kadang saya jarang sekali, saya itu langsung kalau cara saya seperti ini.
langsung dari atas ujung sini dipaskan saja seperti ini. Nah, dipaskannya ujung sini. Oke, kemudian jahit seperti ini. Oke, yang penting jahitnya itu jangan mengenai yang atasnya, justru malah yang cuma bawahnya toh ya. Saya jahit beberapa langkah dulu, sekitar 5 cm atau 3 cm. Oke, disamakan seperti ini. Oke, kemudian tak geser. Nah, ini tak singkapkan ya ini ya. Jadi kita fokusnya ke bagian yang ini, ada penandanya ini. Kalau teman-teman ininya apa namanya dipasang saja seperti ini, ya tadi kita jalankan terus. Oke, pokoknya sampai wow. Nah, seperti ini. Terus yang paling penting itu di tengahnya itu harus ketemu ya. Kalau enggak nanti posisi apa namanya kerahnya itu kayak miring gitu loh. Nanti silahkan dicoba ya. Pasti nanti tahu kok kalau itu posisinya nggak pas. Nantinya juga nggak pas. Nah, ini biar harus pas ya ininya ya. Kalau misalkan takut nggak pas, boleh ujungnya dijahit dulu. Memang untuk jahit, ini saya pikir bagian kerah ini yang tersulit ya. Ini perlu latihan, kelihatannya gampang tapi perlu dicoba. Kayak saya juga nggak sekali jadi waktu belajar ya, berkali-kali. Ya. Nah, seperti ini, kita tarik dulu sedikit. Oke. Oke, seperti ini. Harusnya nggak ada yang jebol. Saya rasa aman. Sekarang kita tinggal rapikan kampuhnya yang ini, dijepit, dirapikan seperti ini. Kalau teman-teman yang ada merek silahkan dipasang dulu mereknya di sini gitu ya. Nah, di sini dulu dipasang gitu ya. Tapi kalau nggak ada silahkan dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk penyetikannya. Caranya saya dari sini saja ya. Nah, balik seperti ini. Kemudian biasanya kalau saya dari tengah sini, dari belakang, ada beberapa penjahit yang dari sini, tapi nggak masalah ya dari sini. Yang penting kampuhnya dimasukkan ke sini. Kemudian yang perlu teman perhatikan, jadi posisinya ini agak kayak teman-teman dipaksakan tarik sedikit, tapi jangan kelihatan banyak banget. Pas di posisinya ini, lebih rapi ya. Ini yang benang jahitan ini agak ditarik di gitu ya, seperti itu ya. Nanti kita lihat yang bagus itu seperti apa harusnya ya. Tapi nggak ada jaminan jahitan saya bagus. Ini nanti kelihatan kurang rapi karena benangnya beda-beda ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan pakai benang yang senada harusnya rapi ya. Ini kita jahit lagi. Ini. Nah, seperti ini terus ya. Sampai sini. Oke. Nah, terus dijahit seperti ini. Nah, sebelum sampai di ujung, saran saya tadi yang kampus ini tolong dimasukkan dulu biar rapi seperti ini. Oke, baru nanti diteruskan. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Dalam keadaan lancar diputar seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menyetiknya. Kalau yang nggak bisa, belum bisa, boleh dituntun mesinnya, nggak usah digenjot ya, biar nggak berdias. Ya, bukan motor dual. Ini terus. Nah, kalau ini tinggal gampang ya, terus ini. Ya, terus. Ingat, sebelum sampai di ujung boleh teman potong dulu sisa tadi apa nah yang rawisnya benangnya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam, ditata ya, dirapikan seperti ini. Nah, biar rapi dulu ya. Ini tadi kebanyakan encek ya, jendol jadinya. Terus diputar.
Nah ini terus putar lagi. Nah seperti ini. Kemudian jangan lupa seperti tadi di awal tadi yang ini dipaskan dulu, jangan asal ya, ininya biar pas benangnya. Ini nah ini dimasukkan dulu. Nah ketemu sekarang. Oke, kita cek hasilnya. Apakah jahitan saya jeblos? Harusnya sih enggak ya. Ini harusnya teman-teman yang bagus itu saya kasih biar reviewnya bagus. Ininya nggak terlalu banyak kelihatan benang yang ininya ya. Kelihatan nggak? Di zoom masih di sini ya. Nah ini kalau yang sini tuh ini kurang bagus. Ini terlalu banyak nariknya saya. Tapi prinsipnya kalau dilihat dari sisi belakang. Ya mungkin kalau untuk yang nggak terlalu memperhatikan jahitan nggak penting ya, yang penting kan nggak lepas jahitannya. Ini harus kena semuanya di sininya. Ya, itu prinsip kalau untuk jahit bagian kerah ke bagian kakinya. Oke. Nah, setelah dijahit kita akan setrika. Saya ajarkan ya cara menyetrikanya teman-teman. Buat yang belum tahu, kenapa sih mesti disetrika ya biar rapi ya. Juga nanti biar bentuknya itu bagus. Ini setrika saya sudah saya panaskan. Bentar tak tes. Oh iya, semelet. Nah, saya pakai bantuan bantal seperti ini teman-teman. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi ini hanya untuk memudahkan saya saja. Ini bantalnya itu isinya perca potongan-potongan sisa obrasan itu ya. Bantalnya kalau pakai kapas itu kapuk itu dia terlalu lembut. Kalau ini agak keras ininya ya. Ini hanya untuk tumpuan saja. Karena ini kalau untuk busa setrika saya itu dia terlalu lembek. Biar lebih bagus ya. Nah, saya setrikanya seperti ini. Jadi saya semprotkan dulu air ini biar nanti bentuknya itu lebih gampang, lebih cepat rapi. Saya basahi, tak gosok dulu ya, dikasih air. Nanti cara bentuknya itu seperti ini. Ini cara ala saya, ala Jamblang Studio ya. Ini dari dulu saya seperti ini. Oke, di sini dulu, kemudian ditekuk. Ini tinggal ditekuk seperti ini. Ditekuk dulu, pakai tangan dulu ya. Tadi sudah disemprot dulu sedikit. Nah, sekarang kita gosokkan seperti ini. Yang digosokkan paling sisi ininya dalam. Nah, tapi posisinya harus seperti ini. Biar itu kayak bulat gitu ya. Ini airnya kurang, masih kering. Airnya banyakin nggak apa-apa. Tenang, nggak bakal konslet. Nah, seperti ini. Nah, dengan posisi ditarik seperti ini. Jadi posisi tangan saya itu ya, narik gitu, maju mundur. Nah, gitu ya. Dia nanti efeknya itu kerahnya itu bulat jadinya. Nah, jadi kayak melengkung gitu ya. Ini juga kali ini kan belum nih, masih matah nih kan. Kalau yang sini udah saya ini agak bulat, beda kan bentuknya. Ya. Nah, kali yang kita lanjutkan yang sini. Jadi nanti biar bentuknya itu bagus. Kadang-kadang kalau misalkan setrika awalnya nggak bagus, nanti kita ketika pelanggan ngambil itu kan misalnya jahit punya orang, itu kalau nggak tahu cara nyetrikanya, kerahnya jadi jelek, bentuknya nggak bagus. Dikira nanti jahitan kita yang jelek, padahal jahitan kita udah bagus, cara nyetrikanya salah, nanti hasilnya nggak maksimal. Dia gini set, maju kita putar gitu ya. Nanti kalau misalnya masih kurang kali gitu lagi. Nah, nanti seperti ini kira-kira hasilnya. Nih coba tak rapikan dulu ya bentar oh. Nah, jadi kan bentuknya itu lehernya itu membulat seperti ini ya. Nanti kalau misalnya dirasa kurang boleh diulangi lagi setrikanya, disemprot lagi airnya biar lebih bagus. Oke. Nah, seperti ini jadinya teman-teman yang sudah kita jahit, yang sudah teman-teman pelajari cara jahitnya dari awal sampai selesai. Setelah disetrika seperti ini ya jadinya ya. Silahkan kalau setrikanya kurang kali bisa diulangi lagi bulatnya biar lebih bulat seperti ini. Ini menurut saya sudah cukup rapi ya. Punya sendiri ya dalam ya. Seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman nanti silahkan bisa bikinnya lebih bagus dari punya saya ini. Ini kan hanya untuk contoh, untuk tutorial. Saya juga jahitnya nggak terlalu fokus ya, karena fokus menerangkan. Tapi intinya seperti itu ya. Oh ya,
sekali lagi ini buat teman-teman kalau yang nyari untuk pola all size kerah kemeja ini ya, yang buat bikin tadi itu ya, all size ini teman-teman bisa dapatkan ini di e-commerce di tokonya Jamblang Studio. Nama tokonya Jamblang Store ya, itu udah ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada. TikTok Shop juga udah ada, lewat WA juga bisa. Nanti untuk nomornya, untuk linknya saya sertakan di bagian deskripsi ya. Kelebihan dari pola ini teman-teman nanti bisa scan barcode ini ya. Nanti juga untuk tutorial ini saya masukkan ke playlist yang ada di barcode ini. Nanti tinggal scan, nanti diarahkan ke playlist channel YouTube Jamblang Studio untuk tutorial mengenai cara penggunaan, cara menjahit pola kerah. Ini sudah satu pasang ya. Oke. Nah, silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti saya bantu jawab, saya bantu bikinkan videonya. Saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.